This is your host, Feby Kurnia. Ya, dan episode kali ini kita bersama Saya Muhammad Dasyara Dahyar atau Di Dahyar aja kali Kak. Iya, oke, Kak Di. Oke. Wah, ini teman lamanya Iswara ini waktu masih nama radio. It feels like home Kak. Balik ke sini tuh kayak ini tempat main kita dulu sih, begadang di sini. Pernah kita dive bareng ya waktu 17 Agustus, Kak Di? Pernah Sama anak iRadio, Kak Indra Visena. ulang tahun iRadio kalau nggak salah. Betul Bukan juga. 17 anniversary. Ini salah satu perintis yang ada di iRadio. 2000 berapa ya? Tapi kelihatan banget tua ya. Oke, apa kabar Kak Di? Alhamdulillah baik. Makin Nah. exciting. Gimana rasanya kembali lagi ke iRadio, namanya dulu sekarang udah Iswara. Senang banget, kayak feels like home, cuman lama nggak kesini. Ketemu teman-teman semua ya, aduh sahabat lama semua. Iya, jadi tadi sebelum kesini ngobrol dulu sama beberapa manajemen. Tapi kalau misalnya kita ngelihat jabatan-jabatan sebelumnya Kak Di, itu di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah, terus juga di Dispar Kota Makassar, yang paling baru Diskominfo. Sebenarnya kalau tidak melihat semua itu, Kak Di itu orangnya seperti apa sih? Kayak kita nggak lihat jabatan-jabatan yang luar biasa gitu. Nggak luar biasa. Santai Feb. Kayak apa ya, pemuda Makassar yang cuman ingin berbuat sesuatu aja buat kota ini gitu. Dari dulu kan gitu, masih zaman kita community kan. Betul. Dulu zaman-zaman bikin proposal kan bareng teman-teman iRadio, Betul. masukin kemana-mana. Itu belum ada jembatan loh saat itu. Kita bikin jambore fotografi, kemudian diving camp. Itu dibantuin teman-teman iRadio, cuman pengen aja satu ngepromot kota dan juga mau inovasi. Oke, berarti memang dari dulu pas awal-awal iRadio juga punya hobi diving, terus juga filmmaking, terus juga fotografer gitu kan. Di antara semua hobi yang paling menggambarkan ini aku banget nih, ini Kak Di banget nih gitu. Aduh, Yang mana nih? yang mana ya? Fotografi sama selam kali ya. Tapi yang duluan yang mana? Duluan hampir bersamaan. Waktu itu hampir bersamaan. Itu kan semuanya pas tamat SMA. Mulai foto, mulai nyelam, kenal semuanya itu cuman beda setahun kalau nggak salah. Duluan foto sih. Duluan foto. Oke. Apa kita flashback sedikit tentang semua hobi-hobi Kak Di ya, sebelum kita ke karir profesional di pemerintahannya. Pas yang hobi foto dan diving itu tertariknya kenapa sih Kak Di? Ngelihat orang kah atau memang lagi kebetulan ada di teman-teman gengnya tuh, teman-teman geng fotografer gitu? Mungkin nggak nyangka kali ya, Feb, ada hubungannya juga sih foto sama underwater itu. Awalnya karena zaman sekolah tertarik sama fisika. Ada ya itu orang awalnya. suka fisika ya. Pasti kita pada kabur semua tuh kalau pelajaran fisika tuh. Iya pasti teman-teman nggak nyangka, makanya dulu kalau sering diminta jadi narasumber pemateri di workshop itu kadang beberapa banyak yang bosen kalau masuk advance kayak di foto tuh. Karena kenapa? Bawa ke fisika, suka sama suka sama fotografi itu kan suka dengan teori tentang cahaya, tentang optik, lensa, kemudian tentang rana dan lain-lain. Terus terang awalnya itu. Kemudian baru lihat, oh ternyata there is a beauty in the physics. Iya, ini benar loh. Ini benar, jarang cerita, nggak pernah cerita. Tapi kalau dulu anak-anak kalau ngundang workshop dan lain-lain itu banyak yang suka bosen. Soalnya diajar lighting, kita ngajar exposure-nya berapa, jaraknya berapa, itu pada bosan. Ini kayak kuliah atau kayak lagi sekolah. Nah itu sih awalnya, tapi ternyata banyak keindahan di situ. Kemudian masuk, waktu itu niche banget kan. Dulu masih kurang teman-teman yang motret. Oh ini bisa jadi media nih, kita buat promosi kota, promosi budaya kita, promosi pariwisata terutama. Awalnya terus komunitasnya juga masih kecil. Wah ini kalau kita mau gedein semuanya nggak bisa kalau bergerak sendiri-sendiri. Jiwa organisasinya keluar, jiwa leadershipnya keluar, akhirnya ngegalang teman-teman. Ya udah ayo we must do something, harus kita bersatu, kemudian kita connect ke pemerintah. Nah dua-duanya gitu, di fotografi gitu, di selam juga gitu. Selam semua tentang fisika. Apalagi? Wow, jadi suka fotografi sama suka dive itu karena suka fisika? Suka fisika. Emang yang mana sih fisikanya di dua profesi itu, di dua hobi itu? Di fotografi itu tadi, kalau di selam, kalau di selam gini Feb, semua pikir mungkin selam hanya indah-indahnya aja kan. Padahal sebenarnya kita nggak bisa asal turun aja, kita we must be certified dulu kan untuk itu. Nah yang kita pelajari itu karena kan kondisinya di bawah laut itu kan bukan habitatnya kita.
Makanya kita butuh pelatihan yang mumpuni, pelatihan akademik loh sebenarnya. Pelatihan selam itu sangat-sangat ribet karena kenapa? Ini ada beda alam. Kita harus ngitung berapa waktu kita di dalam, berapa komposisi udara yang kita hisap. Ini kan yang kita hisap sekarang udara itu tidak pure oksigen, sama dengan tabung yang kita bawa ke selam. Nah, setiap turun ke kedalaman berapa, tekanan berubah, 1 atmosfer, 2 atmosfer, 3 atmosfer. Konsentrasi udara yang kita hisap juga berubah. Sebelum descent, sebelum turun, sebelum naik, itu semuanya mesti dipelajari. Ada table, itu fisika semua. Wow. Tapi ujung-ujungnya kalau kayak tadi, keindahannya itu kalau di fotografi adalah ini bisa jadi media untuk kita promosi. Kalau di selam adalah makin kita tekunin, makin ini harus kita jaga di bawah. Ya kalau kata orang, people can protect what they don't know. Dari begitu tahu, akhirnya pengen ngejagain aja semuanya. Betul. That's it. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata ada hobi tuh karena fisika. Aneh sih ya. Aneh banget. Bureng emang dulu bureng. Enggak juga sih Kak. Oh iya. Tapi enggak bego-bego amat juga. Tapi ingat gak kamera pertama kali Ingat. yang Kak dipunya nih? Ya. Dulu balik lagi nih flashback ke zaman workshop. Dulu kalau mengencourage teman-teman tuh kalau mau bisnis di fotografi nyari makan tuh bisa banget. Itu sekarang udah jadi salah satu profesi non formal yang cukup menjanjikan Kak Feb. Dulu semua berpikir kita harus punya alat yang mahal. Kita harus punya ini, punya itu, padahal enggak sih. Dulu awal-awal motret bahkan nyari duit di situ modalnya cuma apa? Memory card. Kameranya sewa? Pinjem. Oh. Karena gabung di komunitas. Benar. Kamera, lensa pinjem, SD card cuman modal itu doang, pinjem, tapi lama-lama bisa kebeli satu-satu. Pada intinya kalau istilah anak-anak jangan lihat alatnya dulu, yang paling penting the man behind the cam. Gitu sih. Okay. Zaman workshop dulu. Benar-benar. Tapi paling suka foto apa sih Kak Di? Itu dia kalau ditanya kenapa suka di fashion, memang kita mengeksplor orang dan duitnya sebenarnya paling banyak di situ. Kalau kita foto kayak landscape bukan nggak ada duitnya dan lain-lain, tapi itu lama masih ikut lomba, kemudian dibelinya juga agak terbatas. Tapi kalau kita di fashion pasarnya lebih banyak. Di Makassar spot foto favorit di mana Kak? Mungkin Wah, suka banget. ya. Pasti bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak Di di mana bagus orang foto atau perawat? Nah, Kak Di bakalan ngasih di mana? Pulau. Oh, pulau. Yes. Oke. Karena Kenapa? nggak semua punya apa yang kita punya di sini. Kita punya Samalona, kita punya Kodingarengkeke, kita punya Lanjukang, kita punya Panambungan. Itu nggak semua punya. Kalau cityscape, wah Jakarta, Surabaya lebih mentereng mana dari kita kan. Betul, pencahayaan langit mereka lebih bagus gitu. Nah gitu. Kalau Lautnya pulau, berarti ya. Lautnya. Oke, berarti spot favorit foto di laut. Di laut gitu. Tapi suka foto-foto di bawah laut juga nggak kalau misalnya lagi dive gitu Kak? Atau emang cuma menikmati aja? Nah sekarang ada shifting nih. Dulu itu kalau foto paling kurang kalau nyelam foto sendiri itu kurang banget. Dulu lebih seneng fotoin orang, lebih seneng fotoin Kan fotografer ya, jadi lebih iya. seneng fotoin orang, benar nggak ada yang foto diri sendiri ya. Tapi sekarang kan mesti konten. Sekarang kan mesti konten. Soalnya anak-anak sekarang kan kita banget ya. Bukan gitu harus kayak ngikutin zaman ngonten. Kayak gitu loh, Feb. Mereka tuh kadang nggak percaya itu kalau kita yang ngetek. Jadi mesti sekali-sekali kita juga masuk di frame. Iya, sepertinya AI gitu. ya. Nah, nanti bilangnya AI. Ya, betul. Siap. Kalau tadi spot foto favorit. Kalau spot dive favorit Kak Di? Di mana dulu nih? Makassar atau luar Makassar? Boleh. Favorit. Paling favorit. Nomor 1. Di luar juga boleh. I've been from kayak Raja Ampat, Madari, Sombori, Bali. Tapi paling berkesan masih di Sulsel. Selayar. Pasti. One and only. Nice. Itu tiap tahun balik ke sana dan akan terus balik setiap tahun. Apa yang bikin jadi favorit? Satu, Selayar itu punya spot yang banyak banget. Mungkin orang semua ndak mikir-pikirnya kalau mau nyelam tuh mesti keluar Wakatobi, Bali, Raja Ampat. Padahal di Selayar tuh spotnya banyak. Satu, pulaunya kalau di setiap musim barat kita nyelam di timur. Musim timur kita nyelam di barat. Itu uniknya.
Jadi nggak ada best time-nya tuh sepanjang tahun hampir Di Selayar semua. di Selayar. Oke. Dan satu yang bikin jatuh cinta, ini nggak semua diver, experience diver pun belum tentu pernah nyelam di situ. Tahu kan ada Takabonerate? Itu jauh di bawah lagi Selayar. Selain Takabonerate itu kan kawasan taman nasional. Selain luasnya kawasan itu ada namanya kawasan inti. Kawasan inti tuh dijaga sama polisi. Jagawanan namanya, polisi hutan sama polisi laut. Jadi nggak sembarang bisa Nggak masuk sembarang, Kak? nggak sembarang. Waktu itu pun kita Takabonerate Expedition, saya lupa itu tahun keempat atau tahun kelima, tapi kita dapat kesempatan nyelam di situ. Itu pun karena itu bareng teman-teman di Popsa sama Puang Ilham dan lain-lain. Itu negonya sampai luar biasa. Akhirnya kita diizinin. Itu kalau ada yang pernah ke sana, sumpah kalah semua ya. Kalau bener-bener mau lihat coral triangle, nggak tahu, saya belum pernah ke Sulawesi Tengah sih, baru mau nih. Tapi kalau lihat coral triangle, udahlah coba Selayar sama Takabonerate. Editor ting koral. Ya nanti main-main dong Selayar. Oh nanti ngajak Mas Sarah. Iya, boleh. Nah, berarti paling favorit so far di Takabonerate dan Selayar ya. Selayar. Tapi kan Takabonerate itu tuh sangat private ya. Jadi mungkin yang Nggak, bisa ada juga, dinikmatin. ada yang biasa. Oh, ada ada yang yang, biasa. yang ini zona inti, yang Oh, memang zona betul-betul dijaga. Nggak ada yang bisa masuk. Itu jaganya pakai senjata loh, pakai senapan. Wow. Iya. Jadi emang Sampai, semua bawah laut itu dijaga itu banget sama pemerintah. iya ada kapal patroli. Itu polisinya memang literally itu bawa senapan. Sampai kita aja mau masuk dihadang pakai senapan. Itu seru tuh. Karena nggak boleh, bukan area umum. Nggak bisa. Oh, oke. Itu zona inti Taman Nasional. Wow, keren sekali. Nah, karena tadi dive favoritnya di Selayar dan di Takabonerate, ada nggak sih hewan di bawah laut yang kayak takjub, yang paling suka banget ngelihatnya dan itu langka dan Kak Di udah pernah lihat itu? Manta misalnya atau apa gitu? Iya. Mau bilang whale shark, tapi sekarang alhamdulillah whale shark lagi sering muncul. Iya. Terakhir kalau nggak salah ada yang viral kan, Iya. muncul di perairan kita. Perairan kita. Itu Cibusung. bisa jadi tanda positif, bisa jadi tanda positifnya adalah bahwa makanannya udah mulai muncul lagi di perairan kita, which is dari pola destructive fishingnya orang Makassar, sorry to say ya, itu yang kita fight by campaign selama ini. Kita selalu fight illegal fishing semua dan lain-lain. Orang sini tuh parah, tapi belakangan sudah mulai datang. Jangan gitu, dulu dugong ada di Kodingarengkek ya, dulu dugong ada, duyung ya, duyung. Waktu itu pernah, nelayan ada yang tembak semua segala macem. Ya sayang banget. Padahal kalau enggak itu bisa ekosistemnya udah bisa di sini. Nah kalau yang whale shark manta ray sih, sama eagle ray. Nanti akan ada fotonya di YouTube ini, edit. Ada. Karena itu kan nama-nama yang kita nggak tahu ya. Orang yang suka dive itu yang tahu. Ada di IG saya juga sih. Ada provennya di Instagramnya ya. Selain foto bersama keluarga ya. Iya. Nah kan ini kita udah ngebahas hobi-hobi Kak di dive, fotografi dan segala macam. Akhirnya berkarir di pemerintah itu dari Badan Pendapatan Daerah, terus Dispar, habis itu Dinas Pemuda. Panjang sekali waktunya ya. Gimana sih akhirnya terjun ke dunia ke pemerintahan dan akhirnya sekarang ada di Diskominfo? Iya, padahal awalnya dulu cita-citanya tuh mau jadi profesional IT sebenarnya. Cita-cita dulu. Akhirnya kesini ya. Emang jurusan apa dulu Kak? Kenapa IT maunya? Dulu kuliahnya ekonomi. Oh, oke. Tapi lulusnya waktu SPMB sih lulusnya di Teknik Informatika ITS Surabaya. Tapi sama orang tua dilarang, katanya jangan kejauhan, katanya masih pengen deket-deket, udah gitulah. Akhirnya daftar IPDN, STPDN waktu itu nggak lulus, jatuh di Pantuhir terakhir. Kemudian katanya nunggu lagi tahun depan coba daftar lagi sambil kuliah lah waktu itu di STIM. Cek per cek masuk jadi tenaga kontrak kayak honorer lah. Kalau sekarang udah nggak ada ya, sekarang udah P3K, bener. Sekarang masuk di situ, ternyata waktu itu kebijakannya Pak SBY angkat semua tenaga kontrak. Wah, dapat. Salah satu rezeki. Masya Allah. Ini zaman Pak SBY ketahuan nih umurnya zaman Pak SBY. Terima kasih Pak SBY. Akhirnya kata bokap, nggak usah ya cita-cita, nggak usah dilanjutin lagi ya cita-cita STPDN, udah ambil itu aja. Ya udah ambil itu aja. Awalnya sempat apatis dulu tuh mikirnya gini, ini orang-orang, soalnya dulu sering ikut ke kantor kan sama bokap, dulu sering ikut kantor, lihat bokap tuh kerja kayak, ini kok staff-staff banyak yang siang-siang ngerokok, ngopi dan lain-lain ya kan semua ya. Pikir, iya kok orang-orang pada gabut, jadi pengennya, nggak mau kerja ginian. Akhirnya lama-lama pas ditekunin, ternyata kita bisa ngerubah sistem tapi dari dalam.
Nah akhirnya mulai serius, waktu itu pertama kali terangkat di Kabupaten Takalar, masuk di Badan Perencanaan, ternyata oh there's a lot of thing that we can do for society, untuk masyarakat. Dulu pikirnya oh ini keadaan kita nggak bisa rubah lagi, ternyata bisa loh, bisa banget. Dan itu alhamdulillah semua perjalanan itu bawa kita sampai ke Kota Makassar, di mana ide-ide dan inovasi itu di sini jauh lebih appreciated. Mungkin bukan gitu ya. Di daerah tuh anggaran serba minim. Di Makassar cukup lah ya anggaran. Jadi kita mau bekerja, kita mau menginovasi sesuatu bisa di sini. Kayak gitu sih Kak. Oke. Nah, karena tadi Kak Di itu dari Takalar, terus juga di Badan Pendapatan Daerah, habis itu di Spar, habis itu di Spora, terakhir di Skominfo. Apa sih tantangan tiap kayak departemen ini gitu? Tantangannya di Dispar apa, di Spor apa tantangannya Kak? Satu, memang sebagai ASN komitmennya adalah kita mau ditempatkan di mana aja. Itu nomor satu. Yang kedua, memang itu bagian dari tour of duty-nya kita untuk untuk promosi dan lain-lain. Contoh misalnya kita dari eselon 4 kepala seksi mau jadi kepala bidang kan harus menduduki 2 atau 3 jabatan sebelumnya beberapa tahun baru bisa naik. Itu mandatori banget. Tapi alhamdulillah semenjak pindah ke Kota Makassar beberapa itu dikasih posisi-posisi yang lumayan strategis kalau menurut saya ya. Di Badan Pendapatan kita akhirnya jadi tahu bahwa duit yang kita belanjain di APBD itu dapatnya dari mana, itu kita mesti nyarinya kayak gimana, itu akhirnya kelihatan di sana. Kemudian pindah ke pariwisata yang alhamdulillah dari zaman main di komunitas memang itu juga sudah passion, kemudian dikasih amanat di sana mulai dari staff, terus sempat juga jadi kepala bidang meskipun nggak lama. Waktu itu ternyata pariwisata kan ada ekonomi kreatif. Which is itu kerjaan kita dulu zaman masih komunitas kan. Wah, akhirnya bisa in touch nih sama teman-teman, bisa mempengaruhi kebijakan ke arah yang ya waktu itu kita pernah pelaku, kita pernah jadi doer, kemudian sekarang jadi policy maker. Alhamdulillah itu cukup lah untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan waktu itu. Kemudian pindah lagi ke Dispora. Kalau Dispora ya ini yang paling berkesan sih sebenarnya. Karena udah sesuai passion juga kan. Bener, bukan itu juga sih Kak. Jadi begitu kita masuk ke Dispora kita langsung kan lihat tupoksi, oh kerjaan kita ngapain sih ya. Pas lihat pemberdayaan pemuda itu tanggung jawabnya besar banget sebenarnya. Cuman jarang tersentuh sebelum kita masuk. Dulu sebelum kita ke Dispora dinasnya grade B, dari segi anggaran kan ada ininya. Alhamdulillah pas kita masih di sana itu sampai grade A+. Iya. Kak Di yang bikin dari B. Oh bukan, gitu, bukan. Siapa tahu kan. Satu, nah, ada ya. beberapa faktor. Contoh waktu itu baru habis pandemi. Semua orang event-event yang di mall atau di festival dan lain-lain kan dikurangin. Semua pada mau event olahraga dan lain-lain kan. Yang kedua, ada hal yang menarik nih. Kita mau masuk, kan teman-teman sering bilang ada Indonesia Mas 2045. Sebelum Indonesia Mas ada satu fase yang kita harus lewatin yang kita nggak boleh gagal. Yaitu fase puncak bonus demografi. Kalau secara nasional itu jatuh di sekitar tahun 2030. Kalau di Kota Makassar itu jatuh di puncaknya ya, itu 2030 hingga 2035. Challenge puncaknya di situ. Jadi gini, sekarang jumlah pemuda kita 1630 sesuai undang-undang itu 379.282 orang. Dari 1,4 juta penduduk Kota Makassar. Ini kurang lebih 30% dari total penduduk Kota Makassar. Pada saat fase puncak, usia produktif kita itu jauh lebih banyak. Anak-anak muda kita tuh produktif semua ya. Jauh lebih banyak. Itu kurang lebih 60% dari total populasi. Yang mana didominasi oleh anak muda, termasuk Gen Z. Di mana-mana. So, yang bikin challenging adalah satu, waktu itu kita di Dispora, saya langsung kumpulin semua teman-teman. Bidang kita kerjanya untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Karena kenapa? Kita nggak boleh gagal nih di sini. Yang sering kita tanamkan ke pimpinan bahwa, Pak, kalau ngadep ke Pak Wali Kota, ke Pak Kepala Dinas, Pak, kita tidak boleh gagal menyusun strategi, kebijakan, dan program pembangunan kepemudaan. Kalau kita gagal, nggak ada tuh Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia Cemas. Alhamdulillah waktu itu kita dapat support, kita dibolehkan untuk melakukan beberapa inovasi, dan alhamdulillah itu yang paling berkesan, working with young people, with Gen Z, I love all of them. Kayak semuanya itu semangat buat bekerja untuk mereka sendiri. Benar. Mereka sangat ambisius. Yes. Dan mereka curiousnya sangat tinggi. Yes. Dan mereka udah dihadapkan sama teknologi yang segampang ini. Yes. Jadi emang anak Gen Z zaman sekarang tuh keren banget sih. Luar biasa. Apa yang kita sampein waktu itu, Feb, adalah gini loh.
kalian bantuin kami di sini, jangan apatis kor-kor di luar kan, sok ngekritik pemerintah aja. Ayo kita bantuin, lu mau apa? Ayo datang. Siapa lagi yang melayani generasi kalian kalau bukan kalian sendiri? Akhirnya alhamdulillah banyak yang bantuin, banyak banget. Bahkan bikin Indonesian Youth Summit kan ya? Itu yang paling berkesan, Nah, anak-anak tuh pinter banget anak-anak itu. bener. Itu idenya mereka. Benar. Kita tinggal secara kebijakan nge-support aja. Itu banyak banget mereka ide-idenya. Ternyata selama ini Feb, kalau kita mau ngedenger langsung masyarakat terutama anak muda, selama ini kan ada istilah tuh, kita jangan youth washing, kan ada green washing kan, seolah-olah kita pakai green economy padahal belum tentu kan. Ada youth washing. Jangan mereka tuh cuman diundang acara foto op, ini ada keterlibatan anak muda, ini ada pelibatan. Jangan. Mereka bukan objek. Ajak mereka duduk, kerja sama mereka, dengerin mereka. Itu keluar semua tuh. Keren gila anak-anak itu. Itu masih berkesan sampai sekarang. Oh, dan akhirnya pindah ke Diskominfo. Nah, tantangannya apa lagi nih? Akhirnya di pindah. nih. Ini sekali lagi jabatan itu kan hak prerogatif Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Nggak pernah tahu kalau memang harus landed di Kominfo. Cuman mungkin Pas tahu ekspresinya gimana? kaget. Oh iya. Kaget. Tahu sih kalau mungkin waktunya refreshment pindah dari Dispora tapi belum tahu kemana. Mungkin karena salah satu waktu di Dispora itu kita banyak nge-touch anak-anak itu kan mereka ditanyain lu mau program apa? Kemudian juga arahan SDGs kan kita harus ada target pelibatan anak muda ke akses terhadap teknologi informasi. Jadi program kita otomatis ikut ke situ dong. Ada hackathon untuk anak muda, ada teknologi week. Bayangin waktu itu kita bikin untuk di Dispora loh waktu itu. Ya mungkin pimpinan-pimpinan kita di atas ngeliat track record seperti itu mungkin ya. Mungkin Akhirnya udah dipindahin udah diajakin lah ke Diskominfo. Ke Diskominfo. Benar, karena Techno Week kan bisa juga dibikin sama Bisa Diskominfo. banget. Benar karena part of the teknologi kan. Nah, pas pindah berarti Kak Di di bagian aplikasi dan informatika. aplikasi dan informatika. Loh, bukan itu cita-cita dari dulu? Atau udah pindah? Ketahuan. Iya kan? Jadi bener ya kata orang-orang kayak Betul. apa yang kita pikirin insya Allah akan kejadian deh. Afirmasi positif. Benar. Yes. Kita mau jadi IT ternyata pelan-pelan Ujung-ujungnya Tuhan di sini. benar. Pelan-pelan Tuhan, oh ini. Nanti kamu akan dapat itu kok. Tapi tunggu 20 tahun kemudian atau Ada waktunya ya segala ada sesuatu. waktunya. Yes. Nah, akhirnya tapi kita flashback tadi bilangnya soal Covid, Dispora itu udah mulai berkembang pas COVID, after Covid karena After akhirnya COVID. orang bergeser untuk menjadi hidup sehat. Iya. Yes. Nah, tapi ternyata saya baca berita ada satu gebrakan juga dari Kadi kalau pernah pengantaran apa ya waktu itu pakai drone ya, Kak? Oh iya. Wow, itu gimana ceritanya, Kak? Jadi nah Pengantaran obat apa makanan nih pakai drone nih? obat sama makanan sempet. Wow. Wah itu keren banget. Iya kalau flashback ke sana jadi ya itu lagi karena sering berinovasi itu bareng komunitas lagi. Itu Dispora juga waktu itu, Kak? Enggak, komunitas. Oh, itu komunitas, Itu di luar karena kita zaman Covid itu kan pada WFH. Kerjaan nggak ada, semua anggaran juga refocusing. Ada waktu itu kita lihat ada masalah, kita lihat pain point-nya. Oh, kita tuh mau nganter apa-apa nggak boleh in touch langsung dengan Harus pasien. jaga jarak, Iya. benar. Belum ada lokasi isolasi. Waktu itu ada isolasi terapung dan lain-lain. Ya udah di challenge lah. Ini bisa nggak sih manfaatkan teknologi drone? Oh iya, kita main drone dari zaman awal-awal ada drone. Jadi main di komunitas tuh dari zaman sekarang anak-anak udah main Mavic, dulu kita zaman Phantom 2 kan. Mungkin karena ketahuan sering main di situ akhirnya di challenge lah, bisa nggak bikin inovasi di sini. Akhirnya kita bikinlah bareng teman-teman. Ternyata itu sangat bisa digunakan. Alhamdulillah. Keren Dan banget. itu jadi atensi media internasional semuanya. Betul, benar. Kita sampai COVID 3 kali gara-gara itu. Jadi yang gerakin terus gimana kita waktu dulu mau order? Pakai drone, ada Go drone atau apa? Kak di drone? Bukan. Itu gimana tuh? Jadi waktu itu kan ada isolasi, ada lokasi isolasi beberapa, ada yang isolasi di rumah, ada isolasi terapung waktu itu pakai kapal kan. Bagaimana caranya? Kapal ini kan nggak bisa terus-terusan merapat ke pelabuhan, mereka kan berlabuh di tengah laut. Kalau mau pakai shuttle perahu speedboat juga ke sana, biayanya kan mahal. Nah untuk beberapa hal-hal yang taktis yang cuman bisa 2 kilogram, solusinya pakai drone. Wow. Itu kita modifikasi drone yang ada. Untuk bisa dia mengangkat. Untung bisa, kita ada testing semua dan lain-lain, persiapan cuma 2 minggu. Akhirnya kepake terus dan frekuensi permintaan untuk pakai itu banyak yang bilang, oh ini cuma gimmick. Itu bukan gimmick. Itu frekuensi permintaan kita untuk nganter obat-obatan sampai di zaman vaksin pun
Itu sangat tinggi per hari, itu bisa lumayan, makanya kena COVID juga gara-gara itu. Belum yang ke rumah-rumah, isolasi di rumah juga ada yang kita anterin. Ih, keren banget. Itu Terima semua. kasih telah menyelamatkan nyawa Nggak loh itu. juga, bukan tapi, kita, Tapi inovasinya. karena awal-awal COVID kan kita sangat isolasi ya. Sangat isolasi. Jadi itu salah satu salah satu teknologi yang sangat terbantu gitu. Itu Reuters, Deutsche Welle. Itu gimana ya? Berarti ada tim udah di situ, jalan sama tim di situ, gerakannya di situ. Kita Oke. by order kan ada posko. Kalau diminta nganter ya kita nganter. Tapi nganternya juga cukup lumayan. Yang paling ini adalah semua itu sampai ngeklaim. Ada satu cerita, meskipun drone-nya itu teknologinya China, tapi ternyata chipnya beberapa patennya itu punya Jerman. Sampai media Jerman itu datang sampai ngetuk-ngetuk di rumah. Itu buat nyari tahu. Bener. Padahal chip dari mereka ya. Chip dari mereka, menurutnya iya drone-nya boleh Cina tapi patennya dari kita. Itu sampai gitu loh Kak ceritanya. Sampai pada datang semuanya. Wow, keren sekali. Itu di zaman belum kayak sekarang yang drone delivery udah di mana-mana kan, sekarang udah banyak banget semua teknologi, ada banyak startupnya juga. Cuman sayang karena kita komunitas jadi kita nggak kembangin ke sana. Belum. Betul. Nggak apa-apa. Tapi niat baiknya luar biasa, menyelamatkan dengan membawa obat dan Alhamdulillah segala sih. macam. Nah, tapi kalau bicara soal AI, ya tadi juga salah satu bentuk teknologi pemanfaatan teknologi di COVID-19 kemarin, dan sekarang juga Kadi ada di Diskominfo. Gimana sih pemanfaatan AI di pemerintah Kota Makassar ini, apalagi khususnya di Diskominfo, Kak? Itu sangat tools yang paling sangat berguna sekarang, itu bisa scale up kita gara-gara AI. Waktu yang kita bisa hemat, dan kerjaan-kerjaan yang bisa kita percepat itu betul-betul menggunakan AI. Bahkan salah satu fitur di Lontara Plus, kalau teman-teman para pendengar Iswara nih, mungkin sekarang orang Makassar, sekarang SPMB, sistem penerimaan murid baru itu sudah diakses lewat Lontara Plus. Sekarang kalau teman-teman ngechat operator atau hotline-nya kita, tahu nggak itu AI yang jawab. Iya, itu kita disupport dari Cekat AI. Itu terakhir kami cek kemarin sudah ada 5.000 interaksi dengan AI. Tiap hari itu Iya, Kadi? mungkin warga masyarakat nggak tahu kalau yang jawab itu AI. Itu salah satu. Belum lagi kalau kerjaannya teman-teman itu lagi padat-padatnya untuk writing code dan lain-lain, kemudian juga bug fixing semua dan lain-lain, itu dibantu banget sama AI. Tapi yang paling seru itu sih sama Cekat AI Lontara. Kalau ngechat dengan adminnya SPMB, itu yang jawab mesin, bukan orang kita. Tapi salah satu gebrakan dari pemerintah Pak Api sekarang adalah Lontara Plus. Ya. Itu benar-benar kita mau bertanya, kita mau kirim kritik ataupun apapun di satu aplikasi Lontara Plus ya. Itu seperti apa sih aplikasi ini terdevelop dengan baik dan bagaimana handling masalahnya gitu. Jadi misalnya nih, Pak saya nih mungkin kayak banjir Aduan atau segala ya? macam, ya Aduan. aduannya gitu. Itu gimana arahannya dari Diskominfo untuk men-scale up-nya? Iya, jadi alhamdulillah terima kasih juga karena Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mencanangkan salah satu program prioritasnya itu adalah Super App. Melalui Lontara Plus ini masyarakat tuh banyak banget terbantu Kak Feb. Jadi dari total launching, bulan depan kita udah 1 tahun loh. Akhirnya sekarang kita belum setahun, total aduan yang masuk itu kurang lebih hampir 19.000. Setahun Kak? Belum setahun. Oh iya, nah Belum hampir setahun. ini. Iya. Per hari itu aduannya bisa 100, sebulan bisa 4 ribuan. Dari di awal tahun, pengguna awal di bulan pertama Juli 2025 hanya 41 aduan. Paling tinggi itu 7.000 aduan ya kalau nggak salah, itu di bulan Januari, waktu itu banyak angin kencang, pohon tumbang, banjir ya. genangan, Betul. Itu benar-benar seluruh SKPD 51 SKPD ampun. Depan menangani kantor aduan. juga biasanya ya, jadi kita langsung Lontara, ada pohon jatuh kan Oh, udah pernah biasa di pakai? sini. Udah pernah pakai? Oh, iya. Jadi kan di depan sini kan banyak banget nih. Depan Iswara banyak banget pohon nih, benar. Jadi, Itu nah ya, scale up itu seperti apa suka? bedanya adalah masing-masing kan punya kontrak kinerja, bagaimana menyelesaikan misalnya di SKPDA untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka butuh waktu berapa lama. Untuk di Lontara itu kita tuangkan jadi ada yang namanya, kalau teman-teman di corporate pasti udah paham, ada namanya SLA, Service Level Agreement. Itu ada waktu minimum berapa lama mereka harus merespon, berapa lama mereka harus menyelesaikan aduan. Kalau total dari 51 OPD, paling lama memang ada PU sama Disub karena terkait infrastruktur kan. Itu mereka menyelesaikan aduan kurang lebih 15 hari. Ada juga yang nggak sampai sehari. Total rata-rata 51 OPD kita menyelesaikan aduan itu kurang dari 5 hari.
Jadi kalau Kak Feb ada aduan, ngadu sekarang, 5 menit sudah harus langsung direspon. Kalau nggak direspon, besok pagi masuk di notifikasinya Pak Wali Kota. Serius? Iya, itu raport merah buat SKPD. Pantesan harus selesai. Karena ada batas maksimalnya. Kalau nggak direspon sama bidang terkait, itu akan Pak Wali akan tahu. Raport merah kita. Akan jadi teguran dan bisa fatal. Iya, betul. Jadi masyarakat sekalian ini nggak apa ya, para pendengar suara, jangan ragu, masih banyak stigma di luar bahwa oh aduan kita di Lontara akan numpuk. Nggak seperti itu. Tim kita 24 jam, operator kita itu full untuk mendengar aduan daripada masyarakat. Kalau enggak, kita bisa kena teguran keras dari Pak Wali Kota. Saya bahkan ya pas tahu ada Lontara Plus ini muncul tuh di kepala saya udah kayak wah ini kayak film drakor nih. Semuanya udah kelihatan, kita pada operator udah standby. Iya. Iya emang kayak gitu Kak. Di kantor main-main aja ke kantor. Oh iya boleh. Atau mungkin udah pernah. Belum. Oh belum. Boleh lihat langsung. Boleh. Nanti kita akan siaran ya. Siapa tahu bisa ya dari operatornya kita temenin operatornya. Jadi atau operatornya yang siaran. Istilahnya masyarakat tuh sekarang ngapain ngumpat? Iya kan? Mending foto lapor. Nggak ada ngumpat, lapor Pak komen, Wapres. beda. Beda. Pak Wapres WhatsApp, ini lebih bagus ya, aplikasi loh. terus. Daripada ngumpat, mengeluh, kesah atau lewat komen bikin dosa juga kan. Mending langsung lapor aja, insya Allah akan ditangani. Kalau enggak, teman-teman itu akan dapat tiket, bisa nge-tracking sudah sampai sejauh mana laporannya. Kalaupun tidak bisa ditindaklanjut, misalnya kayak ada beberapa kayak memang butuh anggaran kan. Kalau nggak butuh anggaran itu udah langsung kok. Wow, emang super app bener? Super app satu kota, iya. satu app. Wow, keren sekali Pak Wali Kotaku. Oke, jadi berarti udah bisa di Lontara, bisa di-download di App Store dan Google Store ya Pak? App Store dan Google Play Store semua udah bisa. Benar, udah bisa semuanya. Kalau mau kedaruratan, itu kan buat aduan sama yang lain-lain. Banyak fitur lain loh di Lontara Plus, bukan hanya aduan. Silakan dipromosiin. Silakan di-download. Tapi kalau untuk kedaruratan bisa telepon 112. 112 dari operator mana aja, dari HP. Kalian pakai operator merah, kuning, biru, soalnya bisa. 112 operator kita juga 24 jam itu langsung connect ke pemadam kebakaran, darurat. Pemadam kebakaran, badan bencana, kepolisian dan dinas kesehatan. Jadi kalau butuh apa-apa nggak tahu nih misalnya, nomor telepon puskesmas berapa? Nomor telepon damkar berapa? 112 aja. Itu all operator 24 jam. 112 all operator semuanya bisa. Semua bisa. Asal jangan curhat. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang berikutnya adalah ada yang paling lucu nggak aduan masyarakat nih? Misalnya Pak suami saya nggak balik Pak. Banyak Kak. Jadi gini, ada kayak di satu kompleks, bukan satu kompleks, di satu jalan. Tetangganya tuh kerjanya tiap hari ngerumpi, jadi mengganggu. Iya itu laporan terus didatangin sama Pak Lurah sama RT RW, itu kelar udah. Yang paling sering kan mungkin kalau teman-teman lihat yang banyak di video-videonya teman-teman di kecamatan, kayak ada penjual kayak nasi goreng atau apa gitu tapi menghalangi badan jalan dan lain-lain, itu mereka ngelapor. Apalagi ya yang paling sering? Oh ya ada yang lucu kemarin, penemuan mayat. Lucu. Yang lucu karena bukan. Oke, maaf. Bukan lucu sih gini. Maksudnya gini, bukan lucu. Ini penemuan mayat kan di daerah mana Kak? Tapi yang ngelapor dari aparat penegak hukum. Kan jadinya kan harusnya tinggal lapor ke kantornya kan. Betul. Tapi ini lapornya malah ke kita. Tapi ya mungkin merasa alhamdulillah sih karena aplikasinya mungkin sehandal itu menurutnya. Yes. Super app ya. Super app. Satu aplikasi? Satu kota. Aja. Sekali lagi satu aplikasi? Satu kota, satu apps. Nanti tolong ya, ini di cut terus nanti tag Papi, siapa tahu ya. Kemarin kita dapat feedback yang lumayan menarik. Ada yang coba-coba ngetes aja, mereka ngaduin. Loh, kok ngadu coba-coba? Iya. Yang ngadu yang serius aja loh Pak. Mungkin mikirnya nggak percaya kan, selama ini kan pemerintah kadang promosi aja gitu kan, nggak sesuai dengan ininya. Mereka laporan apa ya kalau nggak salah, jalanan berlubang depan rumahnya ada yang sampai di paving, itu sampai mereka bikin status, mereka mention ke kita, mereka bilang makasih Lontara Plus, oh begini ya rasanya dilayani oleh pemerintah. Itu teman-teman operator semua langsung ngerasa wah alhamdulillah sampai sebermanfaat gitu kan effortnya teman-teman. Aku sih lebih ke luar biasa ya operator 24 jam 24 ya. 24 jam itu benar. Terima kasih padamu. Ganti-ganti nama tiap hari berarti Pak. Ganti-ganti nama.
Namanya ganti-ganti pasti bukan nama asli. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih. Oke, jadi luar biasa ya support pemerintah. Salah satu bentuknya adalah dengan super app. Jadi nggak perlu lagi ada orang dalam. Kak Di tolong, nggak ada. Lontar aja, nggak perlu. Kan dari dulu kita kayak selalu mindsetnya pakai cari orang dalam. Nggak perlu. Sekarang semua punya orang dalam. Di lontar. Oke, nah Kak Di tadi sebelumnya adalah di Dinas Pemuda, which is berarti adalah kerja sama Gen Z nih. Bagaimana ngelihat bagaimana culture kerja sama Gen Z sih? Diskominfo juga pun pasti banyak Gen Z juga di situ. Banyak. Jadi gimana sih akhirnya memimpin sebuah, jadi karena kita di leaders POV, gimana Kak Di memimpin leaders? Gimana Kak Di sebagai leaders tuh memimpin para Gen Z nih? Jadi kalau kita lihat survei-survei juga kan perusahaan pun corporate besar banyak yang kelabakan kan. Betul. Dengan Gen Z. Karena Gen Z katanya habis dimarahin besok hilang. Besok hilang atau mereka ditegur dikit maunya Baper, healing. Atau nggak langsung resign kayak itu tuh Gen Z tuh. Tapi kalau Feby nanya, wah I love them, I love every single one of them yang pernah kerja bareng aku. Tapi nggak pernah mau gila kan Kak? Enggak. Sama sekali enggak. Yang penting kita tahu aja, tapi ternyata ada trait yang Gen Z punya itu. Ternyata mereka lebih care loh dari generasi sebelumnya. Oke. Mereka tuh nggak apatis sebenarnya. Oh. Hanya mereka tuh apatis sama hal yang menurut mereka ini useless. Kalau nggak useless, mereka akan support full. Itu yang aku rasain ya selama di Dispora. Kemudian Diskominfo sekarang lebih banyak anak intern sih yang Gen Z. Maksudnya belum terikat kan. Waktu di Dispora waktu itu mereka kita gaji juga enggak, tapi mereka bantuin kita banyak. Itu mereka nawarkan, tapi satu hal adalah mereka tuh mau didengar. Don't play like parents role to them atau teacher role, enggak. Mereka tuh mau didengar karena mereka kan punya referensi informasi yang sebenarnya jauh lebih baik dari kita. Benar. Mereka ngunyah semua itu, telan semua tuh informasi. Mereka udah lahir udah ada teknologi. Meskipun beda kadang sama kita ya. Bener. Meskipun kadang mereka nelan informasi dikit, so udah merasa paling tahu. But sometimes itu jadi kelebihan, kadang kekurangannya mereka. Betul. Tapi jangan dijudge. Jangan dijudge. Biarin aja. Karena beberapa juga mungkin bisa jadi informasi itu juga insight-nya baru buat kita. Jadinya kayak dengerin aja, mereka tuh mau didengar. Buat Gen Z ya berarti ya. Mereka tuh mau didengar. Oke. Nah, sebenarnya anaknya nurut sih. Yang rebel itu justru yang bergaulnya mungkin agak. Atau milenial yang ribet. Maksudnya gini, lu juga sih, lu Feby juga. Iya boleh. Juga. Kadang kalau merasa mau kita Gen Z, mau kita apa, ilah ngapain saya speak up kalau nggak ada gunanya. Ngapain saya berbuat sesuatu, ngapain saya ngebantuin kalau nggak ada gunanya. Kan kadang kayak gitu kan Kak? Betul. Tapi begitu mereka you matter. Nah akhirnya kita kasih kesempatan buat bikin program. Akhirnya mereka bikin, nah tadi yang kayak Kak Feb bilang Indonesia Youth Summit itu kita kasih semuanya bener-bener lu kesempatan di sini, lu mau ngomong apa, ini ada pemerintah, ini terserah kalian bikin deh policy brief. Bayangin anak 16 tahun sampai 29-30 tahun kita kasih ini, kalian bikin policy brief, kalian mau ngapain, itu you'll be amazed sama apa yang mereka bikin, apa yang mereka ajuin. Dan itu karena mereka udah ngelakuin, bukan mereka tahu mereka tuh butuhnya apa, needs-nya apa. Betul. Dan mereka dengan segampang itu udah bisa cari di internet dan segala macam. Mereka rasa penasaran, curiousnya tinggi. Jadi ya intinya mau didengar, terus kita sama-sama yuk kita jalankan biar nggak hanya ngomen di sosmed, tapi ya ada impactnya juga gitu. Oke. Mereka pinter sih, hanya kurang wise kadang-kadang. Dalam bersosial media kali ya. Apa aja. Oke. Nah terakhir nih, dengan berbagai tanggung jawab Kak Di, banyak sekali kita udah ngomongin hobi tadi, dive dan segala macam. Gimana nih membagi waktu hobinya, terus karirnya sama keluarganya? Itu gimana waktunya? Oh ini istri dan anak gak manggil-manggil nih gitu, gak nyari. Oh aduh, ini agak susah jawabnya soalnya jawabannya akan gak stereotype kalau menurut pribadi ya. Ya kadang dulu ya, kalau sekarang mungkin lebih bisa sekarang mungkin di Kominfo, tapi gak juga. Kadang terutama tentang CCTV ya, mau Sabtu Minggu, mau hari libur, Lebaran aja kemarin kita masih diminta tolong sama teman-teman di kepolisian untuk bantu memecahin kasus dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi di keluarga tuh udah tahu nggak ada tuh work life balance.
Work ya. Ya work. Dan mereka juga Gak tahu. ada ya Gen Z ya. Nggak ada. Work life balance tidak ada. Nggak ada. Lagi juga mereka tahu kan, mereka mau ngapa-ngapain, anak-anak juga mau sekolah kan, mesti support kerjaan dulu kan. Kalau enggak, waduh bahaya. Apalagi kalau di pemerintahan, di pelayanan publik itu, di kita harus siap. Mau 24 jam kalau pimpinan manggil nggak boleh ada istilah gimana, pokoknya harus siap. Mau lebaran, mau apa, makanya kita kan ya gitulah kalau lihat postingan kadang ada kesempatan main ya main, kalau ada kesempatan, kalau enggak ya enggak. Ya emang kerjaan full. Nanti kerjaan dulu, habis itu baru ke keluarga ya. Tapi bukan buat diikutin Iya ya. ya, bukan tapi benar. Itu personal, itu personal. Kembali Itu lagi ke buat saya diri gitu. masing-masing gitu. Oke. Nah, satu pesan atau mungkin satu yang masih Kak diingat sampai sekarang gitu. Apa sih yang selalu integriti apa sih yang selalu disimpan sama Kak Di yang itu nggak boleh nih. Ini aku banget nih nggak boleh dilanggar nih gitu. Oh iya, itu dari orang tua sih. Bener. Apa nih yang Dari- dari ajaran orang tua kecil sampai sekarang yang itu harus ini misalnya harus jujur atau apa gitu. Iya, bapak saya birokrat. Dari kecil sering ikut sama dia. Hal yang selalu ditekankan adalah there are two things, kayak kalau misalnya nanti harus untuk memutuskan sesuatu, jadi harus tahu dulu apakah itu tujuannya baik, kemudian dilakukan dengan cara yang benar. That's it. Itu yang paling susah dijaga sekarang. Tapi itu pesan orang tua. Dia selalu bilang kayak gini. Ya panggilnya papi kan. Ya papi sampai di sini karena itu. Mau ganti berapa kali bupati pun papi masih tetap kepake kan. Karena kenapa? Ya karena integritasnya itu dijaga. Bah itu denger itu dari kecil loh Feb. Itu dari kecil denger ya. Dari zaman SD sorry. Bupati apa mohon maaf Kak? Oh waktu itu Bapak. bapak tugasnya di daerah. Di Takalar. Kata dia, saya beberapa kali ganti pimpinan kepake terus ya karena gini caranya. Itu dengernya dari kecil, bukan pas sekarang. Nah sekarang diingetin aja, tahu kan dari dulu bilang apa? Jadi itu kayak ke bawah terus. That's it. Itu dua pesan dari orang tua ya, Dua khususnya pesan. dari papi ya, berarti keputusannya harus baik. Dilakukan dengan cara yang benar, Oke. meskipun sulit, tapi harus. Harus ya, iya. Karena tidak semua niat baik itu hasilnya baik, Beb. Betul. Dan nggak semua apa yang kita menurut kita baik, nggak semua menurut orang itu baik. Yes. Betul. Oke, luar biasa obrolan kita udah hampir sejam, Kak Di. Wow. Nggak Terakhir, nyangka. boleh kasih tips ke Gen Z, sahabat suara ya, yang pengen berkarir di pemerintahan, terus Gen Z yang baru lulus, gimana sih mereka untuk tetap passionnya tetap ada dan mereka tetap mau bekerja juga mencari indis ekonomi ya sekarang ya. Indis ekonomi, Betul, itu ya. poinnya sih. Iya betul. Kalau secara pribadi satu hal ini baru tahu juga. Ternyata Gen Z itu kan kalau kita lihat kan, oh mereka pengennya freelance, mereka pengennya independen, mereka Hidupnya yang sekarang aja. ya kan? Tapi ternyata nggak juga loh, Feb. Ternyata banyak yang care sama polisi making, banyak yang care tentang pemerintah. Boleh kan lihat di akun-akun pemerintahan yang komen semua tuh kan Gen Z semua. Kalau kita lihat demo yang kemarin kan Gen Z semua. Itu bukannya mereka karena apatis, itu justru karena mereka terlalu care dan mereka kayak punya the way to do things, which is sebenarnya mereka ingin keterlibatan. Jadi yang mau terlibat, satu hal pesannya, jangan, ternyata kita bisa ngerubah sistem dari dalam. Aku sering kasih tahu mereka untuk interaksi dengan pemerintah tuh gampang. Kalian mau bikin apa, satu hal, tinggal bersurat aja. Kalau pemerintah nggak balas suratnya itu malah salah. Itu awalnya untuk jalan masuk ke pemerintahan. Begitu juga zaman kita dulu berkomunitas kan, proposal kita dulu kemana-mana kan banyak yang tembus. Ada kegiatan kita bikin 10 kegiatan, yang tembus paling 1-2. Ya that's how it works lah. Kemudian kalau tentang passion ya you have to follow your passion. Itu udah pasti, karena satu-satunya hal yang akan ngedrive kita, if you can't do the things you love the things that you do. Ya jadiin apa aja itu passion. Meskipun itu nggak sejalan ya jadiin itu passion ya. Yang nggak bisa nggak. That's it. Wow. Apapun kalau dikerjakan dengan passion pasti akan jauh lebih. Oh iya, sikatnya Betul. gini, jangan milih-milih deh. Indis ekonomi ya. Indis ekonomi, jangan Indis milih-milih. ekonomi jangan ngomongnya. Cintai apa yang kalian kerjain. Betul. Kita nggak pernah tahu ya ekonomi ke depannya seperti apa. Kita nggak pernah tahu pandemi kita berhasil lewatin. Yes. Sekarang lagi perang di luar, kita pasti akan bisa lewatin. And the future is tough. Yes.
Thank you Kadi, thank you so much, keren sekali. Makasih Suara, makasih semua teman-teman di sini. Makasih Selamat- rumah aku. Selamat 1 tahun Lontara Plus. Hampir 1 tahun, bulan Yes, depan. Yes, satu aplikasi. 1 kota, 1 apps. Bye bye.